Sahabat Tech, balik lagi nih di YouTube channelnya Tech ID. Seperti janji saya minggu lalu, saya hari ini akan full review dari Huawei P40 Pro ini. Penasaran kan kayak gimana? Saksikan videonya sampai habis ya. Sekedar ngingetin untuk sahabat tech yang baru nonton, pada quick review minggu lalu saya udah komentarin soal desain P40 Pro yang menurut saya keren banget nih. Kedua, saya juga udah bahas hasil benchmark dan sedikit soal kameranya. Di review ini saya akan membahas lebih dalam soal kemampuan kamera, pengalaman penggunaan untuk bermain game, dan juga memakai P40 Pro untuk sehari-hari. P40 Pro hadir dengan layar OLED berukuran 6,58 inci dan resolusi 1200 x 2640 piksel. Layarnya juga bisa nampilin warna yang cerah, kontrasnya juga oke banget nih sahabat tech. Udah gitu warna hitamnya tuh pekat, jadi kalau kita pakai buat nonton enak banget. Saya nggak akan berpanjang lebar lagi soal desain bodinya. Buat sahabat tech yang baru nonton bisa lihat video quick review kami. Linknya ada di deskripsi di bawah ini. Kita to the point aja yuk ke desain UI-nya. Oke sahabat tech, jadi Huawei P40 Pro ini hadir dengan UI MUI 10.1.0. Sebenarnya ada banyak hal menarik di antar muka ini nih sahabat tech, seperti Me Time dan asisten suara Celia. Tapi sayang keduanya belum tersedia di Indonesia. Salah satu yang paling kami suka dari MUI 10.1, kita bisa buka 3 aplikasi sekaligus. 2 aplikasi melalui split screen, 1 aplikasi lagi dalam sebuah jendela melayang yang ukuran dan posisinya dapat diubah sesuka hati. Cara mengaksesnya pun terbilang mudah. Kita hanya perlu melakukan usapan dari pinggir layar, entah sisi kanan atau sisi kiri, sama saja, sampai muncul icon 4 persegi kecil. Selanjutnya pada sisi layar akan muncul deretan aplikasi yang mendukung fitur ini. Huawei menyebutnya sebagai multi-window. Saat dicoba, fitur ini mendukung hingga 15 aplikasi sekaligus. Untuk orang yang sangat multitasking, rasanya aplikasi ini akan sangat berguna. Namun, harus diketahui kalau tidak semua aplikasi mendukung fitur ini. Oh iya, Huawei P40 Pro juga sudah mendukung fitur gestur sebagai salah satu opsi kontrolnya. Fitur ini bekerja untuk melakukan scrolling layar ke atas dan ke bawah, serta melakukan tangkapan layar. Sejauh ini, fitur ini dapat berfungsi dengan baik. Namun menurut kami, fitur paling handy adalah screenshot layar dengan cara mengepalkan tangan di depan layar. MUI 10.1 juga dibekali fitur bernama High Touch. Fitur ini bekerja dengan mengenali gambar yang ada di layar, kemudian memberikan rekomendasi di mana barang tersebut dapat dibeli. Caranya adalah dengan mengetuk dan tahan 2 jari di gambar yang ingin dipindai. Dalam beberapa percobaan High Touch berhasil mengenali objek dengan baik. Namun tidak jarang juga fitur ini gagal mengenalinya. Waktu pengenalan objeknya juga terbilang cukup lama. P40 Pro juga sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Hal ini membuat pergerakan tampilan layarnya lebih halus. Agak aneh juga sih kalau smartphone flagship seperti ini tidak dibekali dukungan refresh rate yang tinggi. Sahabat tech, tadi kita udah ngomongin desainnya nih. Sekarang giliran membahas soal kamera dari Huawei P40 Pro ini. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu keunggulan dari Huawei P40 series ini adalah di kameranya nih sahabat tech. Jadi, Huawei menggandeng pabrikan lensa asal Jerman yaitu Leica untuk di kamera P40 series. Nah, kalian pasti penasaran kan gimana kelanjutannya? Jangan skip video ini ya. Terdapat 4 lensa di bagian belakang P40 Pro, yaitu lensa lebar dengan sensor beresolusi 50 megapiksel. Kamera kedua menggunakan lensa ultra lebar beresolusi 40 megapiksel. Kamera ketiga menggunakan lensa periskop beresolusi 12 megapiksel dengan kemampuan zoom optik 5 kali, zoom hibrida 10 kali, dan zoom maksimal 50 kali. Terakhir adalah kamera 3D depth untuk menampilkan efek bokeh di latar belakang. Hasil foto pada kamera lensa ultra lebar terlihat bagus. Pasalnya tidak ada gangguan distorsi di pinggiran frame yang biasa terjadi pada lensa tipe tersebut. Hal ini dibuktikan oleh pembatas jalan di dekat tepi frame foto yang tetap terlihat lurus tanpa menjadi bengkok.
Hal yang sama juga terjadi pada marka jalan di bahu jalanan. Ketika saya memotret menggunakan lensa lebar atau kamera utama, hasilnya sangat memuaskan. Karena selain tanpa gangguan shutter lag, warna yang dihasilkan pun sangat bagus. Detail pada subjek di kejauhan masih terpampang dengan rapi dengan tekstur yang baik. Selanjutnya adalah memotret menggunakan lensa tele tipe periskop dengan kemampuan zoom optik 5 kali. Sistem stabilisasi gambar berbasis OIS yang dimilikinya sangat bagus. Dengan demikian hasilnya sangat tajam dan menampilkan tekstur yang tetap terjaga. Seperti kamera standar, warna yang dihasilkan pada lensa tele terlihat baik di siang hari. Tidak lupa juga nih sahabat tech, saya memotret dengan zoom hibrida 10 kali. Maksud dari hibrida di sini adalah menggabungkan zoom optik dan zoom digital. Hasilnya adalah seolah-olah menggunakan zoom optik sepenuhnya. Pasalnya, tulisan pada papan penunjuk arah yang berada di kejauhan terlihat sangat jelas tanpa pinggiran huruf yang bergerigi. Zoom maksimal yang dapat dilakukan oleh kamera belakang P40 Pro adalah 50 kali. Meski hasilnya sudah terasa seperti memotret menggunakan zoom digital, tetapi ketajamannya patut diapresiasi. Papan petunjuk arah yang berada sangat jauh dari saya terlihat sangat jelas. Saya juga tidak melihat adanya gangguan color fringing atau aberasi warna di tepi objek yang saya foto. Secara keseluruhan, hasil yang diberikan oleh kamera belakang sangat baik. Detail yang diberikan juga sangat tajam. Selain itu, tekstur pada seluruh subjek terlihat jelas. Bagian bayangan pada batang pohon juga tidak terganggu oleh exposure di sela-sela batang dan daun-daun. Artinya, performa auto exposure pada P40 Pro sangat baik. Terlihat pula awan dan langit biru yang terlihat jelas tanpa mengalami overexposure. Setiap helai daun pada pohon kelapa juga terlihat jelas, dengan warna yang natural tanpa terlalu diganggu oleh saturasi yang berlebihan pada warna hijau dan kuning. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, salah satu dari keempat kamera belakang P40 Pro adalah kamera 3D Depth Sensing. Kamera ini membantu mendeteksi kedalaman antara subjek dan latar belakang sehingga menghasilkan fotografi blur. Foto ini dapat dilakukan ketika memilih mode aperture. Jajaran aperture yang ditawarkan oleh P40 Pro adalah mulai dari f0,95 hingga f16. Saya puas dengan performa P40 Pro dalam menghadirkan efek bokeh dalam setiap nilai aperture. Ketika saya memilih aperture yang paling besar yakni f0,95, hasil bokeh tertata rapi dengan pemisahan yang akurat antara subjek dan latar belakang. Tidak ada gangguan pula pada efek bokeh di sela-sela daun. Sensor pada kamera utama P40 Pro memang mengusung resolusi 50 megapiksel. Tapi secara default kamera ini menggunakan metode teknologi pixel binning agar dapat menangkap lebih banyak cahaya. Dalam kasus sensor gambar P40 Pro ini, metode pixel binning yang dimilikinya adalah menggabungkan 4 pixel menjadi satu. Dengan demikian, secara default kamera utama memotret dengan resolusi sekitar 12 megapiksel. Namun, ini bukan berarti kamu tidak dapat menggunakan resolusi 50 megapiksel untuk memotret. Ada mode bernama high res untuk memotret dengan resolusi 50 megapiksel. Secara keseluruhan, performa AE pada mode standar dan high res sama bagusnya. Hanya saja pada mode high res, bagian batang pohon yang saya potret terlihat agak lebih gelap jika dibandingkan dengan memotret pada mode asli. Warna hijau pada daun juga lebih bagus pada mode standar ketimbang pada mode high res. Hal ini dikarenakan oleh mode high res tidak dapat dilengkapi dengan teknologi AI, sehingga tidak dapat mendeteksi objek yang difoto dan menyesuaikan warnanya agar hasil lebih optimal. Sebelumnya saya sudah bercerita sedikit nih tentang kecerdasan buatan atau AI pada kamera P40 Pro. Teknologi ini mampu mendeteksi seluruh objek yang akan difoto dan menerapkan warna dan settingan yang sesuai. AI ini juga dapat mendeteksi ketika saya sedang memotret pohon, rumput, mobil, dan masih banyak lagi. Ketika saya akan memotret dari jarak dekat, maka AI pada P40 Pro akan langsung menampilkan tulisan flower dan mengaktifkan mode makro secara otomatis. Di sisi lain, saat saya memotret pohon, maka AI akan menerapkan warna yang sesuai dengan hijau daun dan tampilan greenery di dekat tombol shutter virtual.
Berikut adalah hasil mode makro yang secara otomatis dilakukan oleh AI sahabat tech. AI dari ponsel buatan Huawei ini juga mampu menghilangkan gangguan pantulan ketika sedang memotret pemandangan dari balik kaca menggunakan fitur Remove Reflection. Setelah saya menjajal fitur tersebut, gangguan pantulan kaca dapat dihilangkan dengan baik. Oleh karenanya, seolah-olah saya memotret langsung tanpa dibatasi oleh kaca. AI tersebut juga bermanfaat untuk menghilangkan objek di belakang subjek utama. Fitur ini bernama Remove Passerby. Berdasarkan pengalaman saya, fitur tersebut baru akan dapat menghilangkan objek di bagian latar jika subjek berada dalam fokus kamera. Selain itu, fitur ini tidak dapat menghilangkan objek yang lewat di depan subjek utama. Hasil dari fitur ini mampu menghilangkan objek yang tidak diinginkan secara keseluruhan. Nah, ini adalah hasilnya nih, sahabat tech. Saya pun ingin mengetahui seberapa andal kamera belakang P40 Pro ketika menangani foto subjek yang membelakangi cahaya. Fitur HDR pada ponsel ini berhasil membantu performa AE tetap unggul dengan menampilkan detail awan di langit serta warna hijau daun-daun pada pohon yang membelakangi cahaya matahari yang sangat cerah. Warna hijau dedaunan pun tetap terlihat alami dengan tekstur terjaga tanpa gangguan oversaturated. Performa AF pada P40 Pro dapat saya katakan sangat baik untuk ukuran sebuah ponsel. Pasalnya, kamera pada P40 Pro dapat langsung menentukan titik fokus dari mobil yang tiba-tiba masuk ke dalam frame yang saya bidik. Padahal, tadinya titik fokus tersebut berada pada ujung pinggir jalan tol yang sepi. Perkiraan saya, mobil tersebut melaju dengan kecepatan sekitar 80 hingga 90 km per jam. Keunggulan kamera Huawei P40 Pro bukan hanya terjadi pada siang hari nih. Kamera lensa ultra lebar ponsel ini menampilkan warna yang baik serta minim gangguan noise. Lampu yang berada di bagian kren pada jarak yang lebih jauh terlihat solid dan tidak terlalu berpendar. Memotret menggunakan kamera utama pada kondisi cahaya remang, kualitas AF masih tetap terjaga meski tidak secepat pada siang hari. Ya, ini sangatlah wajar. Gradasi warna di langit sangat mulus tanpa gangguan block noise. Warna hijau pada rumput dan daun di pohon tampak baik. Selain itu, detail dari kejauhan pun tertata dengan cukup rapi. Kontras yang dihasilkan pun juga bagus. Pada zoom optik 5 kali, hasil yang ditawarkan terdapat sedikit gangguan noise. Namun, ini masih dapat dimaklumin. Kerangka besi pada bangunan gedung yang sedang dibuat cukup tajam, meski tidak terlalu sempurna. Masih pada kondisi cahaya redup, menggunakan metode pemotretan zoom hibrida 10 kali, sentuhan zoom digital agak sedikit terlihat. Berbeda ketika saya memotret pada siang hari. Tetapi hasilnya cukup baik dengan minim gangguan noise serta tidak terlalu gelap, sehingga detail subjek masih terlihat. Ketika saya menaikkan zoom hingga 50 kali, detail agak berkurang tapi tekstur subjek masih terlihat jelas. Malahan, kerangka kecil di samping ruang operator kren cukup terpampang dengan bagus. Pengingat jarak saya dari bagian atas kren sangat jauh, maka hasil zoom 50 kali dari P40 Pro pada malam hari bisa diacungi jempol. Sahabat tech, night mode atau mode malam adalah fitur yang dimiliki semua ponsel modern saat ini nih, dengan berbagai segmen harga tentunya. Tapi ada hal yang membedakannya adalah performa fitur tersebut ketika digunakan untuk memotret pada malam hari dengan hanya sedikit lampu cahaya penerangan. Kualitas fitur night mode P40 Pro sangat baik. Memang sih ketika tidak menggunakan fitur tersebut hasil foto akan tetap terang. Tapi tanpa night mode, hasil yang diberikannya menampilkan gangguan artefak atau block noise di bagian langit serta kontras yang tidak terlalu baik. Setelah saya mengaktifkan night mode, maka gangguan artefak di area langit dapat dihilangkan secara signifikan dan menjadikan kontras yang lebih baik. Berbicara seputar memotret malam hari, artinya tidak lepas dari kualitas ISO. ISO tertinggi pada P40 Pro adalah 49600
yang memungkinkan sensor gambar P40 Pro dapat mendeteksi cahaya pada kondisi hampir gelap gulita. Tapi sayangnya ISO maksimal tersebut memberikan hasil yang banyak noise dan detail yang buruk. Nah, berikut adalah hasil ISO 409.600 jika dibandingkan dengan hasil ISO 100 ketika memotret dalam keadaan gelap. Huawei Pro cukup ampuh menjaga gangguan noise agar tidak tampak terlalu banyak, hingga ISO 25600. Detail pada tanaman cukup baik, sembari menahan noise agar tidak terlalu mengganggu. Tetapi ketika saya menaikkan ISO menjadi 51200, maka hasilnya menampilkan noise yang sangat mengganggu serta detail yang menurun. Setelah membicarakan performa dari kamera belakang, sekarang saya akan mengulas performa dari kamera depannya nih sahabat tech. Huawei melengkapi kamera depan P40 Pro dengan sensor gambar beresolusi 32 megapiksel. Tidak ketinggalan pula fungsi AF dan IR ToF 3D untuk menghasilkan efek kedalaman. Tentu saja terdapat fitur beauty mode agar dapat menyesuaikan warna kulit dan bentuk wajah. Tetapi jika kamu lebih menyukai hasil yang natural tanpa efek beauty, kamu dapat mematikan mode tersebut. Hasil foto kamera depan sangat baik, dan berkat lensa lebarnya kamu tidak perlu memanjangkan tangan untuk menghasilkan foto selfie setengah badan. Jika kamu menginginkan hasil selfie dengan latar belakang bokeh, maka dapat memilih menu efek. Berkat penambahan modul IR ToF 3D, bokeh pada latar belakang terlihat halus tanpa gangguan saling mendominasi antara subjek utama dan layar belakang. Meskipun ada sangat sedikit gangguan pada ujung rambut, hasil keseluruhannya sangat memuaskan. Selain menambahkan efek bokeh pada latar belakang, kamu juga dapat mengganti tampilan layar belakang dengan memilih opsi folding blind dan stage lighting. Pilihan folding blind akan mengubah layar belakang menjadi putih polos dengan sentuhan garis-garis bayangan. Sedangkan stage lighting akan mengubah seluruh latar belakang menjadi hitam. Seperti kamera belakang, kamera depan milik P40 Pro juga dilengkapi dengan fitur HDR. Hasilnya pun sangat memuaskan. Performa AE cukup piawai memberikan kecerahan di masing-masing area yang diperlukan. Pada bagian langit, warna dan tekstur awan terlihat jelas dan tidak lagi terjadi overexposure. Jadi, secara keseluruhan hasilnya seolah-olah saya tidak membelakangi cahaya. Pada kondisi yang gelap, seperti ketika malam hari dan hanya dibantu lampu penerangan kecil dan jauh, performa kamera depan masih mampu menampilkan hasil yang baik. Wajah terlihat cukup terang tanpa gangguan noise yang signifikan. Dari sisi video, Huawei merancang agar ponsel P40 Pro ini bisa merekam resolusi hingga 4K dengan kecepatan hingga 60 fps. Tentu saja refresh rate perekaman tersebut akan lebih mulus dalam pergerakan di dalam konten jika dibandingkan dengan refresh rate 30 fps. Sistem stabilisasi yang ada di P40 Pro cukup andal meski tanpa menggunakan gimbal. Sengaja saya merekam sambil berjalan di tempat yang tidak rata, tetapi videonya tetap stabil tuh. Hanya saja terjadi sangat minim goyangan tangan yang tentu saja masih dapat dimaklumin mengingat jalanan yang tidak rata. Sebagai informasi, ini terjadi pada seluruh resolusi dan frame rate yang tersedia dalam P40 Pro. Ketika saya mengubah konfigurasi perekaman menjadi Full HD 60 fps, performa stabilisasi video yang dihasilkan sama seperti Full HD 30 fps sebelumnya. Stabilisasi pada hasil gambar dapat dikerjakan dengan baik meski tangan saya berguncang hebat. Nah, berikut adalah hasil videonya nih sahabat tech. Performa stabilisasi gambar selanjutnya saya uji dengan menggunakan konfigurasi perekaman beresolusi 4K dengan frame rate 30 fps sambil berlari. Hasilnya adalah video yang hanya sangat minim guncangan meski tangan saya bergoyang-goyang. Ditambah lagi jalanan yang tidak rata sehingga menjadikan ponsel tambah bergetar. Dan ini hasil videonya.
Ketika saya merekam menggunakan resolusi 4K berkecepatan 60 fps sambil berlari, performa stabilisasi pada P40 Pro menjadi agak berkurang. Pasalnya, hasil gambar terlihat goyang di sepanjang waktu. Meski demikian, masih bisa dibilang mampu menanggulangi guncangan tangan walau tidak terlalu istimewa. Dan ini hasil videonya. Warna yang dihasilkan dari video P40 Pro sangat bagus karena kecerahan yang diberikan tidak mengalami gangguan oversaturated. Begitu juga dengan kualitas exposure-nya. Ponsel ini dengan tanggap mengatur kecerahan gambar ketika saya merekam pagar rumah dan langsung mengarahkannya ke atas. Detail di kejauhan di dalam pagar rumah juga cukup terlihat. Tekstur awan terlihat dengan jelas tanpa mengganggu exposure daun-daun pada pohon di bawahnya. Pada malam hari, kualitas video yang dihasilkan oleh Huawei P40 Pro terlihat bagus. Meski dalam kondisi agak gelap, tapi hasilnya tetap terlihat jelas. Warna dan tekstur tembok beton yang membelakangi lampu terang dari proyek pembuatan gedung dapat tampil dengan baik. Detail pada gambar di kejauhan juga terlihat sangat jelas. Sedangkan untuk stabilisasi, hasil pada malam hari tidak tampak ada masalah. Ketika saya merekam video menggunakan frame rate 60 fps, hasil yang ditampilkan memiliki kualitas warna dan kontras yang sama seperti saat merekam pada 30 fps, termasuk juga pada performa stabilisasinya. Hanya saja saya melihat ada sedikit penurunan frame rate video pada kondisi jalan yang sangat gelap. Meski demikian, hal tersebut tidak terlalu mengganggu sih. Kamu juga dapat merekam video menggunakan efek gerakan lambat atau slow motion. Pada ponsel P40 Pro, pilihan fitur slow motion mulai dari 120 fps hingga 7680 fps. Tentu saja Huawei melengkapi fitur time-lapse agar dapat menghasilkan rekaman pergerakan video yang cepat. Saat menggunakannya, saya merasa kualitas video pada fitur ini mirip dengan ketika saya merekam menggunakan video standar, menghasilkan kontras, exposure, dan stabilisasi yang bagus. Untuk video menggunakan kamera depan, warna dan kontras yang dihasilkan juga sangat baik. Detail langit pada bagian belakang pun tetap terjaga meski kamera berfokus pada wajah. Stabilisasi yang dihasilkannya pun sangat bagus untuk ukuran kamera depan ketika dibawa berjalan atau berlari. Dengan demikian, kamu bisa melakukan vlog sambil berjalan tanpa bantuan gimbal. Namun, ketika merekam video kamera depan di tempat dengan kondisi cahaya yang sangat minim, kualitasnya menjadi kurang tajam. Sebagian besar detail menjadi hilang. Untuk kualitas stabilisasi pada keadaan seperti ini masih dapat diacungi jempol. Singkat kata, nggak salah sih kamera Huawei P40 Pro ini disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, fitur aneka lensa yang ditawarkan dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Kualitas video yang dihasilkan juga sangat baik pada siang maupun malam hari. Jika kalian menggunakan resolusi 4K 60 fps dan merekam sambil berjalan di jalanan yang datar, maka tidak akan jadi masalah. Selain resolusi 4K 60 fps, merekam video menggunakan P40 Pro masih dapat dilakukan saat berlari dengan kualitas video stabil. Saya sarankan agar kalian berhati-hati untuk tidak menutupi mikrofon saat merekam video agar kualitas stereo yang direkamnya tetap optimal. Oke sahabat tech, absennya Google di ponsel ini nggak mengubah fakta kalau HP ini powerful banget. Dibekali dengan Kirin 990, RAM 8GB, dan memori internal 256GB, membuat Huawei P40 Pro ini sanggup menjalankan game apa aja. Proses pengujian game ini sendiri memakan waktu sampai 4 jam loh sahabat tech. Waktu itu saya udah sempat menjabarkan juga kan hasil benchmark dari Huawei P40 Pro ini di video quick review. Kalau penasaran, kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Game yang saya mainkan adalah PUBG Mobile. Kami kembali menerapkan beberapa kondisi tertentu saat bermain game, yakni kecerahan 100% untuk mensimulasikan bermain di luar ruangan, menggunakan koneksi data SIM card atau tanpa Wi-Fi, dan juga menggunakan earphone. Pengaturan di dalam game pun kami samakan dengan beberapa review yang sudah ada, yakni grafis smooth dengan frame rate ekstrim. Hal ini untuk memastikan bahwa game dapat dimainkan dengan frame rate paling tinggi 60 fps. Secara default, Huawei memberikan pengaturan PUBG Mobile dengan grafis HD dan frame rate high. Kapasitas baterai saat permainan dimulai adalah 100%. Pada 30 menit pertama, PUBG Mobile berjalan dengan lancar. Kami tidak menemui kendala selama permainan.
Layarnya responsif. Untuk smartphone yang ramping pun memudahkan kami untuk menyentuh barisan tombol virtual di layar. Giroskopnya juga berfungsi dengan sangat baik. Hanya saja bobotnya lumayan berat sehingga bermain dalam waktu lama akan membebani jari penopang smartphone ini. Kapasitas baterai berkurang menjadi 94%. Dalam permainan PUBG Mobile yang memakan waktu selama 4 jam, kami tidak mendapati adanya gejala lag, overheat, atau crash yang berujung pada force close. Selama sesi permainan itu, game dapat dijalankan dengan lancar tanpa kendala. Stabilitas Huawei P40 Pro dalam menjalankan game PUBG Mobile menurut kami patut diacungi jempol. Tapi sayangnya nih sahabat tech, bagi kalian yang suka main Call of Duty Mobile, game ini belum dapat dimainkan di Huawei P40 Pro. Karena itu pula pengujian kami hanya menggunakan game PUBG Mobile. Oh iya sahabat tech, sebelum kepikiran untuk beli smartphone ini, kalian harus tahu bahwa sekalipun menjalankan sistem operasi Android, Huawei P40 Pro ini tidak dibekali dengan layanan Google. Artinya aplikasi seperti Gmail, Play Store, Google Play Service, YouTube, dan sejumlah aplikasi Google lain tidak akan bisa berjalan di handphone ini. Nah, Huawei menggantinya dengan HMS atau Huawei Mobile Service dan toko aplikasi App Gallery. Saat ini Huawei App Gallery sudah mendukung sejumlah aplikasi e-commerce dan mobile banking. Semuanya bisa berjalan dengan normal. Sayangnya, ketika aplikasi OVO dicoba, selalu muncul peringatan masalah pada server. Hal itu selalu terjadi setiap kali kami mencoba melakukan sign in di aplikasi tersebut. Semua aplikasi yang terdapat pada App Gallery dapat digunakan dengan baik. Pengalaman penggunanya pun sama dengan ketika menggunakan smartphone dengan layanan Google. Namun, beberapa aplikasi akan memunculkan peringatan bahwa aplikasi tidak akan berjalan tanpa adanya Google Play. Toh nyatanya aplikasi tetap bisa digunakan dengan normal. Tampaknya Huawei berusaha memberikan pengalaman terbaik ketika menggunakan toko aplikasinya. App Gallery ini bisa di-custom sesuai dengan wilayah. Artinya, ketika diatur berada di Indonesia, Huawei App Gallery akan merekomendasikan sejumlah aplikasi yang tersedia dan bisa digunakan di Indonesia. Ya, walaupun harus diakui jumlahnya tidak sebanyak di Google Play Store. Untuk diketahui, Google Play Store saat ini memiliki 2,8 juta aplikasi. Rasanya butuh jalan yang panjang bagi Huawei untuk bisa menambah koleksi aplikasi sampai sebanyak itu. Google sendiri memulainya sejak lebih dari 10 tahun silam. Nah, bagi pengguna Android mungkin sedikit sulit untuk move on dari Google. Gimana enggak, semua akses akun hampir semuanya menggunakan Google. Yang pasti, email pasti menggunakan Gmail. Satu email ini bisa terintegrasi ke beberapa layanan lain, seperti YouTube, Maps, Google Docs, Google Foto, Google Drive, dan banyak layanan Google lainnya. Sebenarnya dengan menggunakan file APK dari APK Pure, kami bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sebenarnya membutuhkan layanan Google. Misalnya Google Maps. Kendati memberikan peringatan kalau aplikasi ini tidak akan berjalan tanpa Google, nyatanya kami masih bisa menggunakannya. Hanya saja integrasi dengan aplikasi lain seperti Gojek dan Grab tidak bisa dilakukan. Dengan kata lain, layanan ride-hailing motor dan mobil tidak akan berjalan di smartphone ini. Namun, layanan lain seperti pengantaran makanan dan membayar tagihan masih dapat dilakukan. Tidak hanya itu, Gmail dan YouTube pun masih bisa digunakan, asal dibuka dengan menggunakan browser. Tinggal nyalain notifikasi dari browser, pengguna akan mendapat pemberitahuan setiap kali ada email masuk. Secara umum, kami sangat terkesan dengan performa yang ditawarkan oleh Huawei P40 Pro ini. Secara spesifikasi, ponsel ini merupakan salah satu ponsel terbaik yang kami review. Ya, ketiadaan layanan Google memang sedikit membuat nilainya berkurang. Tapi, kami pikir ini mungkin hanya soal adaptasi dan waktu saja. Maksudnya, lama-lama kita akan terbiasa juga. Seperti saat ini kita yang mulai terbiasa dengan work from home. Sebuah PR besar buat Huawei memang. Mengejar ketinggalan 10 tahun dibanding Play Store dan App Store untuk menambah koleksi aplikasinya ke HMS. Oke sahabat tech, sekian dulu review dari saya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan like-nya ya. Pastikan kalian udah subscribe channel ini, dan kalau ada komentar langsung aja tulis di kolom komentar. Dadah!